Selamat datang di podcast Konbini Talk. Obrolan santai seputar kehidupan di Jepang. Nah, minasang, untuk podcast kali ini gitu kita mau fokus ngebahas tentang hal yang kayak yang ganjel atau yang aneh pertama kali tiba di Jepang gitu. Dari dua sudut pandang yang berbeda. Saya sendiri dari sudut pandang sebagai pemagang dulu datang di Jepang gitu. Beberapa tahun yang lalu saya datang sebagai pemagang. Kalau saya dari sudut pandang mahasiswa ya. Jadi nanti di sini kita akan share gimana awal kita datang ke Jepang dan bagaimana kita melihat ada keganjelan dari kita yang datang dari Indonesia dan tiba di Jepang gitu. Tapi untuk pertama sekali mungkin saya udah sering muncul di YouTube ini ya. Saya mau memperkenalkan dulu di samping saya. Coba perkenalkan sedikit, Bang. Perkenalkan, nama saya Irwan. Saya datang dari Medan. Saya datang dari Medan. Kami gitu. Sama dari Medan, tapi saya datang ke Jepang di tahun 2012. Oh, 2012 saya ya. Baru tamat SMA. Ya. Belum tamat ya. Saya datang ke Jepang pertama kali sebagai mahasiswa, sedangkan Tri kan sebagai pemagang ya. Jadi kita mau lihat ya dua sisi berbeda bagaimana mahasiswa yang baru datang ke Jepang dan pekerja yang baru datang ke Jepang. Hal-hal apa aja yang menarik untuk dibahas. Tapi sebelumnya kalau untuk mahasiswa itu datang ke Jepang dikasih nggak background tentang kehidupan di Jepang atau bahasa Jepang sedikit? Oh, tentu tidak. Terus belajarnya gimana belajar? Jadi, kalau misalnya kalau mahasiswa itu kok angkatanku ya, waktu angkatanku dulu belum sebanyak, kalau sekarang kan ada itu LPDP. Oh iya. Beasiswa LPDP itu langsung rombongan. Kok kami kan beasiswanya kan dari Max ya. Nah, kami itu masuknya itu kan intake-nya itu di Oktober. Oktober ya. Jadi kita dikasih waktu boleh datang di range September. Jadi bebas kapan aja boleh. Karena kita yang nentukan tiket kita kapan dibeli. Nah, jadi itu tadi datang September. Mungkin ada yang datangnya mepet ke Oktober, ada yang terlalu cepat, ingin menikmati Jepang, ada yang jalan dulu ya. Iya. Tapi kami kita nggak dibekalin gitu, nggak ada. Kita taunya, kita jadi mahasiswa S2 ke Jepang, ya udah kita datang dikasih tiket. Waktu pertama sekali datang ke Jepang ke Tokyo? Ke Tokyo. Terus untuk yang pertama nggak shock gitu dengan kehidupan di Jepang, padahal nggak dibekali apa-apa, atau udah lihat-lihat di internet juga dulu sebelum datang ke Jepang? Enggak. Jadi langsung datang ke Jepang gimana? Karena aku kan dulu dari selesai S1 nggak langsung lanjut S2, kerja dulu kan. Kerja dulu. Jadi emang nggak punya waktu lagi, maksudnya ya namanya orang kerja kan. Habis itu resign dari kerja, ngurus visa, nggak fokus lagi untuk ngecek apa sih yang ada di Jepang. Jadi lebih fokusnya tuh ke untuk mempersiapkan diri sih untuk belajarnya gitu. Ya. Nah, paling aku kontak kakak kelas yang aku tahu itu pun cuman 2-3 orang, dan 3-tiganya tuh satu ternyata aku datang dia pulang karena lulus. Nah, jadi cuman kontak by messenger aja gitu. Atau satu lagi ada tapi lagi magang ke luar kota. Jadi benar-benar ngeblank. Jadi benar-benar datang dari Indonesia kosong, hanya fokus mikirnya tentang kuliah doang. Sampai di Jepang. Jadi sampai di Jepang itu langsung diarahkan nggak dari bandara ke apa atau ke jadi itu langsung diarahkan ya. Aku nggak tahu nanti mungkin dari sisi pemagang ya. Kalau kami dari yang mahasiswa itu dari Max itu biasanya udah dikasih dokumen. Jadi kita yang mikir sendiri. Itu dikasih dokumen karena kita bebas mau pilih bandara. Kok di Tokyo kan ada Haneda, ada Narita. Nah, dikasih opsi, tapi kita udah tahu tempat tinggal kita di mana. Nah, tapi udah dikasih juga opsi dari bandara, contohnya dari Haneda ke tempat tinggal, nanti naik kereta ini, turun di sini, nyambung naik bus ini. Nah, dari Narita juga seperti itu. Kelihatannya gampang kan? Gampang. Di pikiranku kelihatan gampang. Soalnya nggak seribet yang kubayangkan, cuman bandara, stasiun. Padahal stasiun Tokyo gede banget. Stasiun, turun, ganti naik bus, udah. Ada yang paling gampang, bandara, stasiun, transfer stasiun, nyampe, jalan kaki gini. Nyampe. Karena kan kita berangkat dari Indonesia itu malam ya, malam. Sampai pagi. Di Tokyo itu
pagi jam 7 jam 9 lah gitu kan. Beda 2 jam kan. Nah, jam 9 otak kan belum baru bangun tidur kan? Baru bangun tidur langsung dihadapkan seperti itu. Nah, langsung kan ini kayak gitu keluar karena belum bangun tidur. Aku lihat ada kan vending mesin yang untuk beli tiket. Iya, yang untuk beli tiket itu ya. Tiket kereta. Judo. Di atasnya tuh itu sebenarnya ada tulisan bahasa Inggrisnya, tapi karena belum connect, itu semua bahasa Jepang. Apa ini saya nggak tahu milih yang mana. Tapi terus pada akhirnya gimana? Tapi ini karena kita udah kontak juga tergantung dari profesornya. Profesor udah ngasih tahu ke salah satu muridnya untuk tolong jemput gitu biasanya. Jadi ada yang bantuin ya? Iya. Nah, kondisiku yang jemput aku agak telat, tapi aku belum punya. Dulu kan kita belum ada WA ya, tahun segitu belum terlalu banyak WA, masih BBM, tapi di Jepang kan nggak ada BBM kalau nggak salah, nggak terlalu masif. Nggak tahu juga kalau BBM. Nah, jadi kontaknya tuh by email. Nah, email kan belum tentu orang langsung buka gitu. Udah ada internet. Udah langsung. Udah. Jadi kayak minjam internet bandara, kontaknya. Jadi aku ada tuh 1 jam apa ya? Itu ragu. Ini yang jemput aku atau enggak? Iya, ada atau enggak sebenarnya? Karena udah jemput. Itu kok nggak salah tinggal bagasiku sendiri, aku sendiri, yang lain udah kemana. Jadi ini ada yang jemput nggak ya? Makanya aku tadi langsung pergi ke vending mesin, belilah sesuai dengan arahan. Ternyata tiba-tiba yang jemput datang. Nah, jadi agak tenang lah sedikit. Baru nyampe udah langsung gitu ya? Iya, langsung shock. Tapi kalau udah di kehidupan sehari-harinya, karena kan di Jepang juga kadang ada juga bantuan bahasa Inggris kan? Iya. Kayak belanja atau naik apa Densa juga naik kereta kan ada bantuan pakai bahasa Inggris juga kan? Kalau mungkin karena ini kali ya. Apalagi kalau di Tokyo bukannya lebih banyak bantuan pakai bahasa Inggris nggak sih? Lebih enak aja, tapi tetap tetap bingung-bingung juga sih pastinya. Gitu. Luar biasa ya. Dari ini kalau dari sisi mahasiswa nih. Kalau dari pemagang gimana? Biasanya pemagang kan udah lebih dipersiapkan ya. Dan datangnya nggak mungkin sendiri dong. Iya. Nah, nggak mungkin sendiri. Rame-rame. Kami datang rame-rame. Berapa orang kali? Jadi aku datang ke Jepang itu tahun 2019 bulan 4. Jadi datang ke Jepang kami itu sekitaran 200-300 orang. Satu pesawat. Iya, kalian semua. Iya, IM Japan. Jadi saya datang ke Jepang itu melalui Kumi namanya IM Japan. IM Japan kan beda sama yang swasta. Ya. IM Japan itu kayak kerjasama. IM Japan itu punya pemerintahan ya Jepang sama kayak Indonesia. Pemerintahan di Indonesia. Jadi per bulan itu bisa sampai 200-300 orang gitu. Jadi kalau pada saat saya datang ke Jepang itu memang udah dibekali sedikit dengan bahasa Jepang. Bukan bahasa Jepang yang seperti sekarang ya, bahasa Jepang yang biasa-biasa aja. Saya sudah bisa makan, saya telah makan gitu. Jadi kalau kami sih nggak seperti mahasiswa gitu. Jadi datang ke Jepang 200 orang. Jadi kayak seolah-olah dulu waktu datang ke Jepang itu naik pesawat Garuda. Kan? Berangkat jam 8 malam. Kayaknya seolah-olah hampir isi pesawat itu kami semua setengah. Apa ini juga ya? Soalnya bookingan. Kan itu aku bulan 9 kan? Bulan 9 datang ke sini kan bulan 9. Iya. Nah, jadi karena bulan 9 itu kayaknya soalnya seingatku aku turun sama beberapa rombongan anak magang juga. Nah, aku tuh dulu duduknya tuh di tengah tuh di mana gitu. Tapi terus aku minta tukar. Tukarnya ke belakang, aku pingin yang nggak kosong kan ke belakang. Dan itu semuanya di belakang tuh kayak apa? Pemagang? Bukan, malah yang kayak pekerja-pekerja jangan. Kayak aku salah tukar bangku deh. Kayak orang itu udah tahu di tengah aja biar rombongan sini. Aku pindah ke belakang malah jadi menyendiri. Gitu ya. Jadi kalau kami dulu itu sampai 200 atau 300. Jadi sampai di bandara kalau nggak salah aku Narita, sampai di Narita. Dari Narita langsung dijemput senseinya dan kami ada kayak pelatihan selama 1 bulan di mana ya? Di tempat senternya lah. Iya, di daerah Tokyo, saya lupa. Jadi kalau untuk Jisuse memang dibimbing sih sampai lebih enak kalian berarti ya. Tapi kalau Jisuse itu lebih capek lebih shocknya itu di kerjaan. Karena langsung kita dengan modal yang sedikit itu saya bisa makan, saya telah bekerja dengan modal seperti itu, kita dihadapkan dengan pekerjaan yang seolah-olah kayak di Indonesia langsung kita nggak tahu bahasa Indonesia dan dihadapkan dengan orang yang harus ngomong dengan bahasa Indonesia seperti itu gitu. Apalagi kan
kalau di Jepang kan mereka nggak ngomong pakai bahasa Jepang yang pure bahasa Jepang. Nggak seperti yang di textbook. Textbook beda. Contohnya waktu saya hampir setengah tahun ya untuk supaya bisa mengalir bahasa mereka gitu. Gitu. Jadi kalau seperti saya itu kan tinggal di Fukuoka. Jadi kan mereka itu kalau ngomong itu pakai namanya Hogeng Hakata Beng. Logat. So kayak logat. Kalau kayak saya orang Medan gitu kan. Jadi kalau saya ngomong menggunakan logat Medan gitu. Jadi rata-rata teman kita orang Jepang itu ngomong seperti itu. Jadi kita nggak nyambung sama sekali. Contohnya kan, Nani Shoto katanya. Iya, apa artinya itu? Padahal nggak ada di textbook loh itu. Jadi guru bahasa Jepang yang ada di Indonesia juga mungkin kalau dia nggak pernah ke Fukuoka nggak ngerti artinya itu. Jadi kira-kira yang paling untuk Jisusu menurut saya itu adalah bahasa ya. Untuk terbiasa dulu dengan bahasa. Tapi kan, itu bahasa kan. Tapi kan yang ketika kalian sudah masuk ke Jepang, karena rame-rame tadi, rame-rame, turun dari pesawat juga rame, nyampe ke tempat pelatihan center juga rame. Jadi nggak terlalu shock kan sebenarnya. Nggak ada rasa takutnya, nggak ada. Lebih rasa takut itu ke nanti kerja gimana ya. Iya. Tapi untuk kehidupan sehari-hari, maksudnya bukan kehidupan sehari-hari. Hari pertama datang ke negara Jepang nggak sendirian, takutnya berbagi. Rame. Kalau itu sih nilai plusnya. Jadi kita juga sampai pun di Jepang masih ada dibimbing selama 1 bulan untuk tahu tentang kehidupan di Jepang. Jadi memang untuk itu nggak ada gitu. Nah berarti kalian nggak ngalamin yang gimana sih ngurus internet sendiri? Oh ngalamin, kalau itu sendiri. Hari pertama? Oh itu enggak, karena hari pertama kan sampai 1 bulan kami masih di center, ya. Masih diawasin kan? Masih diawasin, belajar, nggak bisa keluar. Jadi 1 bulan pertama aku datang di Jepang itu nggak bisa keluar, nggak bisa melihat keluar jendela, dimarahin sama papa sang sama mama sangnya, nggak bisa keluar. Jadi kayak kita datang ke Jepang itu kayak di penjara. Iya di penjara. Berarti 9 ke 5. Iya 9 ke 5 jam 9 sampai jam 5. Selesai. Lampu harus mati jam 10 malam kan? Terus kalian ngapain habis selesai belajar ngapain dari sampai tidur? Sampai tidur kayak dikasih PR kan? Dikasih PR, belajar mandi. Oke. Gitu. Jadi kayak kita datang ke Jepang nggak bisa ngelihat Jepang. Hal yang unik yang pertama kali kalau aku ya. Iya, coba. Toilet kenapa tuh? Karena aku nyampe-nya di toilet bandara kan masih oke lah ya. Iya. Normal toilet duduk. Iya. Nah, terus udah ada yang bidet yang semprotan kan. Nah, masih oke. Aku tinggal di asrama yang cukup inilah, udah asrama siswa kan, yang udah lama. Nah, asrama lama yang sistemnya kamar mandi dan toilet terpisah kan. Iya. Nah, kamar mandi itu kamar mandi yang rame-rame, terus yang cuman nggak ada pintunya. Iya. Cuman ada gorden. Itu sampai diajarin gimana triknya supaya waktu mandi nggak terbuka. Jadi dindingnya itu harus dibasahin dulu sama air supaya gordennya nempel. Iya. Nah terus toiletnya itu ada toilet jongkok. Toilet jongkok ya. Toilet jongkok Jepang kan berbeda dengan toilet jongkok Indonesia. Toilet jongkok Jepang kan itu pada zaman dulu yang dipakai kan? Iya. Nah itu aku sampai ini toiletnya hadapnya kemana sebenarnya? Aduh, kita masuk pintu, terus lihat toiletnya. Semprotan nggak ada. Apa namanya? Ngeflashnya tuh. Yang untuk menjalankan air itu ya? Iya. Ngeflash itu, kita ngadep ke ngeflashnya atau ngebelakangin. Kok di Indonesia kan kita selalu ngadep ke dinding. Ke dinding kan? Iya. Ke dinding? Oh, ke dinding. Bukannya ngebelakangin dinding sih? Kalau yang jongkok. Ngebelakangin dinding. Iya, pokoknya kita menghadap ke pintu pokoknya kan? Iya. Iya, menghadap ke lubang, membelakangi lubang ya. Iya. Kalau Jepang, aku lama kali tuh. Ternyata berbeda, terbalik kan? Iya, terbalik. Aku nggak tahu juga itu. Itu terbalik ternyata. Sekarang. Jadi kalau aku ketemu sama toilet yang seperti sebisa mungkin ku tahan. Soalnya dia nggak ada airnya. Iya. Nggak ada airnya. Terus kadang pembuangan apanya juga itu untuk ngejalankan flashnya itu kadang nggak ada juga kan? Sama yang kan itu pertama kan toilet jongkok itu ya. Nah hal unik itu jongkok. Terus nggak tahu gimana cara makainya. Terus bingung kan orang Indonesia pasti bingung.
ini ada tisu. Buang tisunya kemana? Waktu pertama kali datang ke Jepang. Iya. Kan kalau aku masukkan ke dalamnya, apakah nanti sumbat? Gitu. Jadi benar-benar kayak tahan aja lah dulu ya, ditahan dulu sampai ketemu yang ada semprotannya. Sampai yang ada ya memang diselesaikan di kampus semua jadi ya. Memang waktu datang ke Jepang nggak ada kan kayak apa untuk arahan tentang penggunaan toilet itu gitu karena kan nggak ada kan karena kita sebenarnya perlu sebenarnya itu arahan tentang itu karena kita orang Indonesia mungkin memang di hotel-hotel udah sering menggunakan itu tapi kan masih banyak orang Indonesia yang nggak ketemu dengan kalau yang dari daerah mungkin kebanyakan yang jongkok akan bingung adaptasinya. Ya walaupun dia yang duduk dia kan semprotan di Indonesia beda pakai selang kayak gitu kan. Kalau aku sendiri pengalaman yang unik menurutku itu waktu pernah ngikuti kelas volunteer. Kelas volunteer ada 2 pengalaman yang unik di sini. Pertama, aku kan mengikuti kelas volunteer di Jepang itu kan ya beranggapan bahwa ketemu sama orang Jepang, orang apa. Sampai di Jepang tiba-tiba ada guru bahasa Jepang bisa bahasa Indonesia. Baru pertama ini kulihat orang Jepang. Umurnya udah hampir 90 itu. Jadi terkejut. Waktu perkenalan bahasa Indonesia kan, langsung disapa pakai bahasa Jepang. Tori-san, kamu orang Indonesia katanya. Ya, apa ini? Jadi nggak bisa ini ya, nggak bisa bisa bisik-bisik lagi ya. Enggak sendiri kok datangnya, sendiri. Gitu. 2 pengalaman yang menurutku sangat unik juga dulu kan ada tinggal jauh dari Hakata. Hakata itu kayak pusat di sini. Benar. Kau habis dari pelatihan yang dari 1 bulan itu langsung dilempar ke Hakata? Iya, langsung ke Fukuoka. Iya, langsung ke Fukuoka kan. Jadi dulu ada kayak kontes speech speech contest. Iya, bahasa Jepang gitu, bahasa Jepang. Jadi kami naik sepeda, dekat katanya kan. Oh, naik sepeda dekat. Saya naik sepeda keranjang. Nyampe pikirku kan. Oh, dekat Tori katanya kan. Oke lah karena sama-sama orang Jepang, orang Indonesia naik sepeda lah kami. Ada sekitar 1 jam. Pas pulangnya tahu nggak apa yang terjadi? Rumah mereka di dekat situ. Aku pulang sendiri. Aku pulang dari situ sendiri 1 jam. Kan kalau dari tempat tempat les, baru ke sini ke daerah tempat kontes itu 1 jam. Jadi dari tempat les ke rumah ke arah sana 30 menit. Jadi 1,5 jam aku naik sepeda keranjang itu sendiri. Udah mau aku tinggalkan sepeda naik densa. Tapi kalau orang Jepang kan udah biasa naik sepeda seperti itu. Iya. Kalau aku sih yang paling pengalaman yang unik sih itu gitu. Tapi kan berarti sebenarnya nggak ada untuk hari pertama gitu nyampe di Jepang nggak ada yang ini ya nggak ada trouble yang sungguh-sungguh ini kayak karena kalian rame-rame tadi kan? Iya karena rame-rame. Palingan kayak apa aja sih sampai di Jepang jantungan gitu. Karena kan sampai di Jepang waktu udah tiba di Senta diarahin pakai sensei bahasa Jepang semua kan. Padahal kalau kita di Indonesia senseinya walaupun orang Jepang masih bisa bahasa Indonesia. Jadi ini nggak bisa buka HP untuk lihat Google Translate langsung berhadapan sama mereka gitu. Memang sih nggak dimarah-marahin tapi jantungan kan tiap hari. Kalau berhadapan. Kalau mahasiswa sih ini ya karena tadi kita kan diberi kebebasan untuk datang kapan aja, tapi tahun ajaran masuk itu Oktober tanggal 1 gitu. Nah, kalau aku kemarin kasih space-nya itu 1 minggu. Jadi supaya nggak terlalu lama. Karena kan kalau mahasiswa itu beasiswa belum turun ya. Jadi kita harus ada pegang uang saku ya? Iya, memang udah diarahkan kalau bisa pegang uang saku itu 1 kali beasiswa. Supaya aman gitu tinggalnya. Nah, jadi supaya nggak terlalu banyak kemakan itu aja 1 minggu lah. Kayaknya 1 minggu adalah waktu yang oke lah untuk kayak persiapan gitu kan. Nah, cuman itu tadi karena sendiri-sendiri datangnya, aku mikirnya itu ya udah aman lah ya. Nanti tinggal di sana nyampe Jepang, beli HP atau kan itu penting ya. Kita pokoknya HP dari Indonesia nggak dibawa. HP dari Indonesia ada, cuman kan nggak bisa kepake kan? Oh nggak bisa dipakai? Aku nggak tahu dulu ya gimana. Memang ada yang bisa dipakai, ada yang enggak sih. Aku dulu nggak tahu gimana, tapi dulu itu kami rata-rata jadi kayak ganti HP sekali ganti provider kan.
belum terlalu banyak SIM-free gitu. Iya. Dia ngikat ke provider. Nah, masalahnya mau beli sebenarnya bukan lebih ke beli HP-nya, beli nomornya kan. Iya, beli providernya butuh bank account. Iya. Buka bank account butuh nomor HP. Ini adalah lingkaran setan. Yang gimana caranya sebenarnya? Tapi yang gue lihat pertama kali akhirnya jadi buat ini dulu. Buat akun bank. Akun bank dulu ya. Nah, buat akun bank. Jadi akun banknya nomor HP gimana untuk ngakalinya? Kayak pakai nomor HP. Terus apa? Kakak kelas deh. Enggak, bukan nomor HP kakak kelas. Nomor HP kakak kelas deh yang bantu jadinya. Kalau situ sih keuntungan Jisuse dibuat ke sama perusahaan sih. Kalau beda kan. Jadi terima jadi kan. Iya. Nah, itu kami harus ke bank buatnya. Terus kan belum ada ini. Kok di Jepang harus ingat ada hanko. Iya, ingkang. Nah, kami kan nggak punya kan? Iya. Tapi kan bisa pakai tanda tangan untuk pengganti. Iya, bisa. Tapi waktu dulu itu bikin ke SoftBank, provider gitu, SoftBank atau Docomo. Sebenarnya kan kalau hanko kan enak gitu. Iya. Sama. Dulu itu dekat kampus itu ada provider HP. Dia bilang hanya dia yang bisa bilang nggak apa pakai tanda tangan biasa. Tapi pastikan sama ya. Maksudnya, kok kayak mana buat itu sesama mungkin kan? Besarnya, ukurannya. Harus sama juga ukurannya? Harus sama. Jadi kan aku belum tahu dulu gimana cara beli atau buat ingkang itu kan. Iya. Ya udahlah, sampai latihan dulu di depan dia nulis, dikasih coretan, coba tulisin. Oh, udah oke, barulah ini. Berapa ya? Hampir lama 2 jam apa ya ngurus-ngurus HP gitu. Tapi untuk melewati masa-masa seperti itu gitu, kira-kira berapa lama? Artinya supaya masuk ke kehidupan kampus menjadi kehidupan yang kayak normal ya. Kehidupan di luar kampus kita terbiasa, jadi nggak terganggu ke kehidupan kampus gitu. Ada untuk kok itu ada. Mungkin kan aku karena udah ngasih seminggu spare-nya tuh. Jadi ya mungkin 1 bulan pertama itu mungkin sekitar 1 bulan karena ini kan, karena harus ngurus. Baru kau bayangkan aja, baru datang tiba-tiba harus ngurus nomor HP. Iya. Semuanya dia kita kayak minta ngurus apa ke Siakuso. Ke kelurahan. Itu aturan pertama sekali tuh kan? Iya. Tapi kan kita dapat ini dari bandara, kita dapat Zairo Kado kan? Iya, dapat Zairo Kado. Tapi kan belum ada alamat. Belum ada alamat. Nah, itulah yang harus kita urus kan? Ke Siakuso. Terus HP tadi, terus bank. Nah, itu untuk kehidupan sehari-hari kan. Terus habis itu masuk ke kampus. Jadi yang kalau kami sih yang mahasiswa yang 3 ini aja yang penting. Sama asuransi kesehatan. Itu kan semua di Siakuso tuh. Kalau mahasiswa itu pakai Kokumin. Sama-sama, iya, Kokumin yang nasional. Nasional ya. Tapi hitungannya kami yang nggak punya pendapatan kan. Iya. Jadi yang apa ya, biaya rendah lah, paling rendah dulu. Nah, kalau untuk situ sih menangis sih datang ke Jepang, training center 1 bulan, diantar ke perusahaan. Jadi di perusahaan nanti langsung diantar ke Siakuso, baru langsung diantar ke bank juga hari itu. Ke bank pakai nomor perusahaan, jadi mendaftar dia nomor telepon perusahaan gitu. Jadi langsung juga hari itu diantar ke gitu, apartemen. Jadi besoknya kayak orientasi segala macam. Jadi besoknya lagi itu udah kita mulai kerja. Gitu. Berarti 1-2 hari itu udah beres semua kehidupan pribadi. Untuk kehidupan pribadi. Iya, langsung kerja. Kok kami nggak beres? Karena kan fokusnya kan kita kerja. Juga pada dasarnya kan katanya magang gitu. Jadi kayaknya kita udah dipersiapkan untuk segala administrasi segala macam gitu. Jadi diri kita hanya dihadapkan tentang bagaimana pekerjaannya gitu. Tapi sampai di Jepang ini kira-kira ada nggak hal yang paling beruntung menurut kamu? Aku tiba di Jepang beruntung gitu. Apa ya? Kira-kira ada nggak? Atau hal yang datang ke Jepang yokata nih gitu. Kira-kira ada nggak? Nggak ada. Beruntung kayak mana? Coba dari mana? Kalau nggak, kayak aku sih ada keberuntungan datang ke Jepang atau ke tempatku dulu kerja itu.
aku ngedapatkan teman-teman orang Jepang yang selalu mensupport gitu. Kayak ngerasa beruntung datang ke Jepang gitu. Oke. Aku datang ke Jepang paling buat bertahan di perusahaan yang lama 6 tahun, hampir 6 tahun, karena dibarengin sama teman-teman Jepang yang sangat mensupport gitu. Mensupport aku di situ, jadi betah. Kemarin juga pengen keluar, kayak ngerasa nggak enak sama mereka. Mereka juga datang ke rumah sekarang tempat tinggal gitu. Jadi kayak disupport banget gitu. Itu sih yang paling beruntung gitu. Kalau berarti lebih ke personalnya. Terserah. Aku kira tadi beruntungnya kayak dapat sesuatu, bukan uang tadi, kayak dapat sesuatu atau wah akhirnya aku bisa lihat ini. Gak apa-apa. Yang itu juga gak masalah. Ya, kok aku secara Jepang, kenapa gak pernah kepikiran sebenarnya ke Jepang? Jadi kalau orang itu kan, kalau misalnya orang itu pengen Jepang kenapa? Kan mungkin anime. Iya. Sama juga. Aku juga gak ada kepikiran juga datang ke Jepang. Jadi ketika nyampe ke Jepang itu, ini ditanya mau ngapain ke Jepang? Ya karena mau sekolah. Dan kenapa milih Jepang? Ya karena dapat beasiswa di Jepang gitu. Itu. Nah, tapi yang beruntungnya tadi itu ternyata, iya benar kayak lingkungan. Iya, mendukungnya. Lingkungan di kok kampus kan terlalu besar ya. Kok di Jepang itu sistemnya kayak di lab kan. Nah, lingkungan di lab itu sangat-sangat mendukung karena kebetulan di angkatan kami yang datang itu komposisi mahasiswa asing dan mahasiswa Jepang itu 50-50. Dan emang biasanya ada yang mahasiswa Jepangnya banyak, mahasiswa asingnya sedikit, ada yang mahasiswa Jepangnya sedikit, mahasiswa asingnya banyak. Gitu. Jadi tergantung lah situasinya kan. Nah, kalau kami 50-50 dan mahasiswa asingnya ini enggak apa ya, kayak mahasiswa asing ada misalnya dari Indonesia 2 orang, dari Vietnam 3 orang, dari negara lain. Jadi campur-campur ya? Campur tapi nggak sendirian gitu. Jadi ketika lagi bosan ngomong, kita bisa ngomong bahasa daerah kita, bahasa daerah lagi, bahasa nasional kita masing-masing lah gitu. Karena nggak dipungkiri kan, maksudnya ketika lagi belajar atau lagi ngerjain sesuatu, lagi bingung, mau bertanya pun kadang, ya kalau aku sih bahasa Inggris nggak terlalu lancar ya, maksudnya nggak terlalu bagus-bagus banget. Ya kadang minta tolong ke yang bisa bahasa Indonesia kan lebih keluar gitu. Iya, benar. Terus tersampaikan gitu. Terus yang mungkin kita takutin misalnya, wah nanti bahasa Inggrisnya jelek gimana nih? Ternyata orang-orang sini nggak, orang-orang asing itu juga nggak yang tiba-tiba, bahasa Inggris itu salah. Nggak gitu. Yang kalau kita kayak belajar bahasa Inggris harus ngelihat benar semua kan. Iya. Kok di sini salah grammar, nggak pernah kayak gitu. Jadi mereka nggak fokus ke grammarnya lagi ya. Iya, tapi emang ada yang, kalau temanku ada yang memperbaiki, tapi dia nggak bilang salah, dia bilang nggak fokus ke kesalahannya lagi. Iya, dia ngulang kalimatku dengan grammar yang benar. Gitu. Jadi aku kayak belajar, atau dia tahu aku salah, terus dia nanti diperbaiki dengan ketika dia ngomong pakai grammar gini. Jadi ya aku memperbaiki dari cara ngomong. Mungkin kayak orang Jepang, bahasa Jepang kan kita melihat orang Jepang ngomong apa, kita tiru nantinya gitu. Jadi santai jadinya. Tapi teringatnya kan kalau orang mahasiswa datang ke Jepang kan orang asing lebih fokus dengan kelas nasional bahasa Inggris. Gak ada nggak niat untuk mempelajari bahasa Jepang gitu kalau mahasiswa? Kalau aku sih melihat tergantung ya. Iya. Nah, tergantung kayak tadi datangnya itu, kok misalnya emang udah niat banget dengan udah teranime gitu, pasti mungkin dari Indonesia sendiri atau dari negara sendiri pasti udah ada basicnya. Iya. Tapi kalau kami tuh aku sih bilangnya tergantung kemampuan masing-masing ya. Iya. Karena kita kan untuk sekolah dibayar harus lulus segitu, kalau extend bayar sendiri. Nah, fokusmu adalah selesaikan tugasmu atau belajar bahasa Jepang. Nah, tapi kalau otak mencukupi untuk belajar dua-duanya nggak masalah gitu ya kan? Tapi kok dari profesorku sendiri bilangnya, ya nggak apa-apa, bebas mau belajar apa. Tapi tiap minggu kita ngasih report research. Dia nggak nuntut harus gimana, yang penting researchnya harus jalan gitu. Jangan sampai nanti bahasa Jepangnya oke, researchnya nggak oke, ya nggak lulus juga. Nggak ada gunanya. Nggak lulus juga. Gitu, menarik juga. Karena kayak kami, hambatan orang Jisus yang datang ke Jepang itu, hambatannya untuk belajar bahasa Jepang itu gitu,
terutama semakin banyaknya Jisuse gitu sama Jisuse. Kenapa emang ya kok makin banyak? Apa yang terjadi kalau semakin banyak Jisuse? Seperti contoh kita, jadi ngomong pakai bahasa Indonesia. Kadang nggak bahasa Indonesia lagi. Bahasa daerah. Bahasa Batak, contohnya mungkin satu perkumpulan itu orang Batak semua, kayak saya dari Medan, orang Medan semua, ini kok pakai bahasa Medan kita. Gitu. Jadi makanya kayaknya lebih cepat orang berkembang yang ditetapkan di satu perusahaan sendiri dibandingkan dengan rame-rame. Terlalu banyak ini ya. Iya, lebih enak karena dia akan berusaha sendiri. Gitu. Jadi menyampaikan apa-apa harus ngomong ke mulut. Karena bahasa Jepang ini kalau diingat tapi nggak diucapkan kan nggak akan bisa. Iya. Sama kayak bahasa Inggris juga. Bahasa Inggris kita belajar teorinya di Indonesia tapi nggak pernah praktek ngomongnya. Ngomongkan. Ya bingung juga. Justru di sini praktek ya kok salah kan diperbaikinya di sini semuanya. Dan ada lagi yang spesial dari bahasa Jepang, dihafal, diucapkan tapi nggak bisa dibaca. Ya. Nggak bisa dibaca, nggak bisa ditulis. Oh itu aku pernah ini pengalaman. Jadi kan ini baru pertama kali datang kan, entah kenapa selalu orang diasumsikan ketika datang ke Jepang tuh bisa ngomong bahasa Jepang. Nah jadi aku mau ketemuan sama teman orang Indonesia juga. Nanti kita ketemuan di sini ya, di sini. Nanti di depan nama rumah makan atau apa. Tapi rumah makan pakai kanji. Oh, pakai kanji. Jadi, aku kan datang kan? Iya. Turun dari stasiun. Nanti dari stasiun jalan 5 menit. Iya, jalannya. Bang, di mana lokasinya, Bang? Itu loh yang aku lupa namanya apa. Dia bilang, namanya Nana. Kepikiranku, alfabet dong. Ku cari, mana lah alfabetnya ini, kok nggak ada. Kok kanji semua. Kanji. Nggak bisa dibaca. Nggak bisa dibaca. Jadi kan kayak, Bang, di mana, Bang? Di sini loh. Iya, udah di atas semua itu loh. Maksudnya, udah depanku. Cuman karena itu kanji kan. Nggak berani dan masuk. Kanjinya itu bukan kanji yang, tahu kan yang kayak misalnya kanji rumah makan itu kan kadang yang mereka style-style gimana yang gitu. Kayak style penulisan Jepang itu ya? Iya. Sedangkan kanji normalnya nggak kebaca lagi. Apalagi gitu ya. Ada style-style gitu. Akhirnya lama kok apa ya? 10 menit apa nunggu. Bang, di mana aku udah nyerah, turunlah kalian, Bang, turunlah. Jemput aku. Memang itu sih bahasa Jepang ini. Walaupun kita bisa mengucapkan, bisa ngerti dengar, tapi dihadapkan dengan tulisan, hancur. Gara-gara itu, kalau mau ketemu lagi, aku bilang, nanti ketemu sini. Ini tulisan dalam bentuk apa? Kanji, hiragana, katakana. Harus lebih jelas ya detail ya. Harus jelas. Kok nggak nih? Gue cari aja, nggak ketemu nanti tiba-tiba. Jadi sering difoto jadinya. Itu lebih bagus sih. Tapi kalau dari segi makanan datang ke Jepang ada nggak yang terhambat? Ada nggak yang saya? Terkait makanan. Kau pertama kali ke Jepang? Apa isi kopermu? Oh, kalau kami itu ketat dulu kami IM Japan. Jadi yang bisa dibawa hanya pakaian, ya pakaian, baju dan perlengkapan dokumen. Udah itu aja. Makanan nggak ada. Nggak bisa. Berapa kilo lah kopermu? Kami maksimal itu 20 kilo. Oh, udah itu. Jadi sampai datang ke Jepang ya langsung di training center kita makan yang disediakan di sana. Berarti nggak ada bawa cemilan-cemilan? Nggak ada, nggak bisa. Kalau aku, karena aku kan dulunya kerja. Jadi kerja itu dulu kayak aku dulu kerja di tambang. Jadi yang tiap berapa minggu off pulang di Kalimantan terus balik ke Sumatera, Kalimantan balik ke Sumatera. Jadi udah sistemnya yang kayak misalnya aku nggak mau ribet nih bawa koper-koper. Nah, karena ke Jepang karena udah terbiasa dengan itu. Kalau Garuda itu kan 46 ya. Masa 46? 46 untuk yang keluar negeri. Kalau domestik kan 20. Enggak tahu. 46 kan. Nah, aku cuman bawa 20 aja. Terus udah ditanya, bawa lah ini cemilan-cemilanmu. Biar matau rindu atau apa. Tapi karena aku, maksudnya kok kita kan nggak ada pantangan untuk makanan Jepang ya. Jadi aku pengen nyoba karena namanya daerah baru kan, pengen nyoba. Aku cuma bawa satu dari Indonesia, cuma bawa kecap doang. Kecap. Karena sering dibilang kalau makanan Jepang itu agak hambar. Iya. Jadi aku milih daripada antara kecap dan saus, kayak aku lebih milih kecap. Karena kalau kecap itu kita bisa makan nasi telurnya sama kecap kan, aman lah ya. Okay. Nah, jadi aku cuma bawa itu doang, kecap. Tapi kalau untuk makanan-makanan di Jepang nggak ada yang nggak cocok di sejauh ini sih nggak, makanya nggak terlalu merindukan. Kan ada orang, masakan Indonesia. Bukan masakan ya, kayak cemilan Indonesia kan. Justru lebih kayak, pengen coba yang ini, pengen coba gitu.
Kalau aku sih karena dari dulu nggak makan ikan, itu sushi itu belum pernah aku coba. Jadi setiap mau diajak teman, itu ada ikan atau enggak sih. Jadi aku pernah diajak Winda sekali ke sushi rock. Udah aku bilang aku nggak makan sushi rock, tapi diajak kan. Masuk ke dalam, sampai dalam apa yang terjadi? Aku udah mau muntah. Kan baunya ikan banget. Iya, bau ikan. Udah mau muntah. Jadi aku mesan ayam goreng. Oh, yang karagenya kan. Karage ciking. Oke. Sama ini ya. Kalian ada nggak ini kayak welcome party pertama kali? Ada. Kangge kan? Kalau itu juga ada. Tapi kan biasanya pasti makanan Jepang itu sushi apa. Terus kok gimana? Kalau pas di situ aku langsung bilang aja aku nggak makan ikan gitu. Jadi kan tapi ada yang bisa dimakan. Ada. Jadi kalau sama orang Jepang kan kita lebih bagus langsung jujur ya kalau yang halal seperti itu. Nggak bisa ikan, nggak makan ini, nggak minum ini. Pasti mereka tanyain juga gitu. Tapi kan kalau misalnya yang baru, mungkin yang baru datang, kalau ngomong sama orang Jepang itu, kalau sekali A, ya A terus. Jangan tiba-tiba A, besok B. Nanti, soalnya aku pernah itu, ditanya, kamu minum nggak? Kan di sini kan sering kalau party itu, ditanya minum. Nah, aku masih polos kan, minum. Kusangka air putih. Atau belum tahu ya. Kan kita dulu party di lab kan, welcome party anak-anak lab, kita beli sendiri tuh. Jadi kita ke supa dekat kampus, terus kita beli, terus ditanya sama yang senior kan, yang Jepang. Kalau teman-teman Muslim kan udah pasti nggak alkohol kan, mereka udah tahu lah karena udah sering ketemu sama teman-teman yang Muslim. Nah sama anak-anak baru ditanya, kamu minum nggak? Minum. Maksudnya party apa yang kau makan nggak minum? Minum. Terus ya udah maksudnya apa? Aku nggak tahu kenapa kalau yang welcome party yang orang pernah datang nggak ikut belanja. Dibelanjain. Memang seperti itu. Terus makan apa yang suka? Ya udah ayam goreng karage karena nggak tahu namanya karage gitu-gitulah. Nah, oke, dibelanjain lah. Nah, terus habis itu waktu mau party udah kumpul semuanya, kan dikasih gelas kan? Iya. Nah, isi masing-masing kan? Bukan kan nggak ada isi masing-masing. Ditanya mau minum apa? Iya. Nah, aku ambil jus. Di saat seharusnya kan kok yang pertama kali tuh mereka kayak ngasih alkohol, wine atau apa gitu. Kayak bir ya, bir. Iya, bir. Terus bukan wine sih, apa sih? Yang putih. Haiboro. Bukan. Ya sejenis alkohol atau itulah ya, pokoknya. Oh, apa sih yang sake Jepang itu? Ya adalah itu. Pokoknya itu ya. Nah, terus mereka lihat aku minta jus. Lah, bukannya tadi kamu minum ya? Terus aku bilang, ya ini minum kan? Dan polos aja seperti itu. Terus apa tanggapan mereka? Terus mereka juga bilang, kok nggak minum alkohol? Aku bilang, enggak, aku nggak minum alkohol. Nah, terus karena sekali udah ngomong nggak minum alkohol, tetap di ini dulu. Yakin nggak minum? Iya, nggak minum. Nah, itu harus terus konsisten selamanya. Kalau misalnya kan ditanya biasanya, kan itu biasanya kenapa nggak minum? Muslim kah atau apa kan? Karena mereka tahu yang Muslim nggak minum kan? Oh enggak, aku Kristen gitu kan. Tapi aku nggak minum. Nah, terus habis itu party selanjutnya tetap ayolah konsisten sekali. Iya, terus aku nggak minum. Sampai lama-lama kita tahu kena beberapa orang Jepang itu waktu party minum kan supaya mereka bisa ngobrol kan. Iya, berngobrol. Supaya karena nggak keluar kan sebenarnya. Biar terungkapkan isi hatinya gitu. Sampai temanku yang orang asing tahu bilang, Irwan itu nggak usah dikasih alkohol buat ngobrol. Dia kasih teh aja bisa ngobrol. Kayak gitu sih. Pengalaman yang unik nih. Oke lah, sekian ya untuk hari ini untuk pembicaraan mengenai obrolan santai tentang kehidupan di Jepang, hal yang yang menurut kita aneh waktu datang ke Jepang pertama sekali. Versi mahasiswanya dengan versi yang bekerjanya. Diskusinya pemagangnya gitu. Ayo minasan, sekian untuk video ini. Bentar sebelum ditutup. Selanjutnya kita mau ada yang mau request nggak atau kalau tentang apa antara mahasiswa dengan pekerja lah. Iya. Kalau teman-teman memiliki request untuk dibicarakan, tolong tulis di kolom komentar. Nanti kita akan ngebuat untuk podcast berikutnya gitu. Oke. Hai. Sekian dan terima kasih. Mite kureta, arigato. Sampai jumpa.